Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ta'ala yassir maqasidana yassir umurana wa yaqdi hawaijana min hawaiji dunya wal akhirah. Ala niyatin Allah ta'ala yatabil amarana sahih sadana wa nawwir qulubana wa yasahhil umurana fi ta'atillahi wa rasulihi wa Allah ta'ala yarzuquna wa yassiru alaina wa yuballighuna min ziyarati ka'batil mukarramah wal madinatil munawwarah fil hajji wal umrah wa li ziyarati maqami nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi hadhihi sana wa kullu sana bi rahmatik wa karamik wa judik ya arhamar rahimin ya akramal akramin ya jwadal ajwadin ya mujib sayyidin ya rabbal alamin bijahi sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala niyatil futuh wal munahar rusuh wa tawbatin nasuh wa salahil jasadi wa ruh ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi sahhil lana abwaab fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shalli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullakum ya halal darak wa ya halal nawbah wa ya halal batin wa ya halal nur. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Hadirin jamaah Majlis Taklim Sijamil Wabar rahimahullah. Di malam ini dan saya ada di halaman 14 baris paling atas. Setelah kemarin kita mandikan itu jenazah, sekarang yukafan dan dikafankan, dibungkus. Ada di halaman 14 baris pertama, di paling ujung sebelah kiri, yukafan. Kalau sudah tabarukan, ambil berkah, kita baca.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa yukaffanu bi salasati aswabin bidin laisa fiha qamisun wala imamatun. Wallah, segitu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala wa yukafanu fi salasati aswabin bidin, dan dikafankan itu jenazah di salah satu aswabin bid, ada 3 helai baju atau pakaian yang berwarna putih, laisa fiha qamisun wala imamatun, yang di dalamnya tidak termasuk gomis dan serban. Itu kewajiban kita ya ketika ada di antara orang muslim yang meninggal dunia. Wa yukafanul mayyitu dzakaron kana au unsa. Kalau seorang meninggal dunia, wajib dikafankan itu mayit, wajib dibungkus itu mayit. Dzakaron kana, apakah itu mayitnya laki-laki, au unsa, atau mayitnya perempuan, yang meninggalnya laki-laki atau perempuan. Balighan kana, apakah itu orang dewasa, aula, atau anak-anak yang meninggal, tetap harus dikafankan di salah satu aswabin wujuban haitsu ladaina. Maka tetap itu jenazah harus dikafankan, laki-laki atau perempuan, dewasa atau anak-anak, tetap harus dibungkus dengan 3 helai kain. Itu hukumnya wujuban, hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib itu ya jenazah dibungkus dengan 3 helai. Itu kewajibannya. Ya, dengan 3 helai pakaian. Aituladaina. Ya, kalau emang dia nggak punya hutang. Ya, kalau itu jenazah tidak punya hutang, nggak ada tunggakan di luar, nggak ada hutang sama orang lain. Ya, kalau ada hutang berarti tidak wajib dia menggunakan kain 3 helai. Ya, karena dia harus dahulukan bukan buat beli kain putih, tapi bayar hutang dulu. Gitu. Ya, kalau dia punya hutang, lunasin dulu hutangnya, baru buat beli kain putih. Ya, bukan beli kain putih dulu, baru lunasin hutangnya. Jadi wajibnya itu haitsu ya ladainun, kalau dia gak punya hutang. Ya, kalau gak punya hutang, karena kalau orang yang masih punya hutang sama orang lain, maka nanti ya dia itu akan ditagih ya di akhirat. Ya, itu hutang akan ditagih di akhirat. Kalau di dunia hutangnya duit, di akhirat orang nggak mau kita kasih duit. Ya, kita ganti pakai duit, kita utang 1 juta sama dia, yang tak kebayar di akhirat, kita bayar pakai duit, di akhirat nggak mau, dan kita kagak bawa duit. Ya, jadi amal kita nanti yang diambil. Ya, amal kita yang diambil, kebaikan kita yang diambil, kebajikan kita yang diambil. Kalau masih kurang, dosa dia dikasih kita. Maka satu ketika Nabi ya tahu ada salah seorang sahabat yang berhutang, dia belum sempat bayar, Nabi diminta untuk mensolatkan. Kata Nabi, aku tidak mau solatkan kalau dia belum bayar hutang. Ya, makanya kalau kita punya hutang, kita bilangin ya keluarga kita, saya punya hutang masih anu.
Ya masih bulan, kalau saya nggak ada umur terbayar nih. Nah, kita bilang ya. Jadi kewajiban 3 hal itu selama dia nggak punya hutang. Ya, wakufina min mali. Ya dia harus dikafankan dengan hartanya sendiri. Ya kalau apa namanya itu dia uang yang nggak ada seandainya, ya uang yang nggak ada masih boleh dijual hartanya. Ya dijual mobilnya untuk beli kain putih, dia jual motornya atau dijual sepedanya untuk beli kain putih. Nah itu dengan hartanya, ya dengan hartanya. Nah itu ya kewajibannya, ya kewajibannya di salah satu aswabi, yaitu dengan 3 helai kain. Itu kewajiban aslinya. Ya kewajiban aslinya dengan 3 helai kain. 3 helai kain itu dengan kain yang apa? Birdin, dengan kain yang berwarna putih. Ya kain kafan itu dengan kain yang berwarna putih. Nah, dengan kain yang berwarna putih. Karena itulah yang sebaik-baik pakaian, yang terbesar pakaian kita pakai itu pahalanya adalah yang berwarna putih. Ya al-abyadu afdalu min ghairihi. Warna putih itu lebih utama daripada warna yang lain. Baik ketika kita masih hidup atau ketika kita udah meninggal dunia, kita pakai pakaian yang warna putih, warna coklat, warna hijau, warna biru. Itu semua ada nilainya pakaian ketika kita pakai. Tapi yang paling gede pahalanya pakai putih. Ya, yang pakai putih itu lebih besar pahalanya. Biar sama-sama kita pakai baju koko atau sama-sama pakai kemeja. Ya kemejanya dia putih, kemeja dia biru, ya kemeja dia hijau, ya atau hitam, semuanya dapat nilai pahala. Tapi yang terbesar pahalanya yang pakaiannya putih. Al-abyadu afdalu min ghairihi. Warna putih itu lebih utama dari warna yang lain. Ya bahwa masnunun, karena itu memang sebuah kesunahan. Ya Nabi yang paling beliau sukai adalah warna putih. Dalam satu hadis kata Nabi, ilbasu min siyabikumul bayad, fa innaha min khairi thiyabikum. Dan Nabi pakailah pakaian yang berwarna putih. Ya fa innaha, karena pakaian yang berwarna putih itu min khairi thiyabikum, itu adalah pakaian yang terbaik di antara pakaian kalian, paling besar pahalanya. Dan itu ketika kalian masih hidup, wa kafinu fiha mautakum, dan kafankan ya dengan warna putih itu akan jenazah-jenazah kalian. Nah, jenazah-jenazah kalian itu juga perintah Nabi ya harus dikafankan dengan kain putih. Walau asal mayit itu bighairil abyan, sekalipun mayit itu ya dia berwasiat sebelum dia meninggal, dia fanatik banget sama warna umpamanya, dia pengen banget sama warna kotak-kotak umpama ya, atau warna merah atau warna hitam. Kalau saya meninggal dunia ya ntar kapanin saya pakai kain yang berwarna kotak-kotak, maka lam tasihha wasiatu, tetap wasiatnya itu nggak sah. Ya wasiatnya nggak sah, kan dia wasiat, dia nulis surat, ada surat wasiat ya, begitu dibuka diminta dikapanin dengan kain berwarna hitam. Kenapa warna hitam? Ya biar malaikat mungkar nakir nyari nggak ketemu sarung. Ya atau warna coklat sarung ke tanah. Nah, tetap itu wasiatnya batal. Seandainya dia wasiat, dia tulis wasiat, tetap wasiatnya dibatal. Lantasihha wasiatu, tetap wasiatnya dianggap batal. Kenapa begitu? Li'annahu makruh, karena itu makruh. Ya itu makruh. Makanya ya jenazah itu ya afdolnya dengan kain yang berwarna putih. Dengan kain yang berwarna putih, kain kafan yang berwarna putih. Ya dengan kain kafan yang berwarna putih itu yang lebih dianjurkan. Al-afdalu iha, nah itu yang paling afdal. Dan itu kain yang berwarna putih. Wa takunu kulluha ya lafaifa mutasawiyatan tulan wa arban. Ya kain yang kita gunakan itu dari 3 helai kain itu, yaitu yang ukurannya sama.
Ya ukurannya sama, mutasawiyatan tulan wa ardhan, panjangnya lebarnya sama, jadi persegi. Ya persegi. Ya persegi 4, lebarnya sama. Ya kalau kita pakai umpamanya 1,5 meter, panjangnya 2 meter, nah itu harus sama. Panjangnya 2 meter, kain yang pertama, kain yang kedua, kain yang ketiga sama. Lebarnya kita mau bikin lebar berapa? Ya, saya tanya teman yang tukang mandiin jenazah, tukang ngebungkus jenazah, itu dia punya ukuran standar, karena dia juga jual kain kafan. Ya, dia juga jual kain kafan. Kalaupun maaf, jual kain kafan ini hukumnya makruh. Kita dagang kain kafan hukumnya makruh. Ya, dagang kain kafan hukumnya makruh. Nah, kan itu bantu orang, ngeringanin orang, sekalipun itu tujuannya. Kenapa makruh? Karena kalau dia jual kain kafan, itu nanti dampaknya dia nggak takut sama kematian. Kenapa nggak takut? Udah biasa megang kain kafan. Ya, udah biasa megang kain kafan. Ya sebenarnya kayak pekerjaan, maaf, kayak pekerjaan yang sudah dijadikan pekerjaan tukang gali kubur, jadi makruh juga sebenarnya. Kerjaannya apa? Gali kubur, kesannya bagus. Ada orang meninggal dia yang galiin kuburan, orang meninggal yang gali kuburan. Tapi itu hukum makruh. Kenapa begitu? Karena kalau udah biasa gali kuburan, nggak serem sama dia mati. Kematian tuh nggak jadi sesuatu yang menakutkan sama dia. Kenapa? Udah biasa. Ya udah biasa. Ya bahkan hal-hal yang kejanggalan-kejanggalan di saat dia menggali kubur itu dijumpain. Nah, itu sama. Ya perdagangan yang makruh diantaranya, maaf, jual kain kafan. Kalau ada ya mendingan yang lain aja dah, dagang yang lain aja. Ya, nah kenapa begitu? Karena makruhnya itu nanti orang tidak lagi takut akan kematian, udah biasa menghadapi kain kafan. Kalau dulu kita buru-buru ngeliat kain kafan, melihat kurung batang aja ngacir kita, lihat kurung batang aja takut kita. Ya, nah, jadi nggak takut nanti orang kematian. Nah itu ya kata orang biasa mandikan mau jenazah yang laki-laki, mau yang perempuan, yang gede, yang kecil, yang jangkung. Ya kalau kita di Indonesia kata dia rata-rata itu panjangnya 2 meter, lebarnya 1,5 meter. Nah itu sama. Jadi semuanya itu mutasawiyatan tulan wa ardhan. Panjangnya sama, itu 3 helai pakaian, itu 3 helai kain kafan, wa ardhan, begitu pun lebarnya. Ya, begitu pun lebarnya. Ya kenapa itu disamakan? Ta'khudukul wahidatin min huma jami'al badan. Yang 3 lembar tadi itu semuanya dapat membungkus tubuhnya mayit atau jenazah, itu dapat terbungkus. Ya kalau 2 meter rata-rata di kita kan orang hampir jarang yang tingginya 2 meter. Ya di kita itu paling 165, 170, 175, 180 aja udah tinggi banget. Ya, nah itu udah dapat membungkus. Kain yang pertama udah bisa membungkus badannya, yang kedua, yang ketiga itu sama. Makanya ya ukurannya sama. Itu dapat membungkus seluruh badan semuanya. Ya semuanya itu dapat membungkus badan. Ya dapat membungkus badan itu semuanya. Dari 3 lembar itu ya sudah dapat membungkus sekalian badannya. Ta'khudhu ta'ummu, yaitu dapat menyelimuti, dapat menutupi kullu wahidatin minha. Ya 3-3-nya itu salah satunya, setiap satunya dapat membungkus badan. Jami al badan, semua badan. Ya, semua badan. Jadi kalau kita bungkus itu udah tutup semua itu mayit, itu jenazah. Laisa fiha, ya laisa fiha salah satu. Ya gomisun wala imamatun. Yang di 3 itu tadi belum termasuk baju gomis dan imamahnya, belum termasuk baju burungnya, dan belum termasuk sorbannya. Ya belum termasuk sorbannya. Tuh. Ya karena ya jenazah itu akan dibungkus. Kenapa itu dengan 3 pakaian, 3 lembar itu? Karena ya sesungguhnya orang yang meninggal itu ya sama dengan ketika dia masih hidup.
ya pakaian yang dia pakai. Ya sama ketika dia masih hidup. Kalau kita masih hidup, itu yang kita pakai itu 3. Ya sedikit itu 3. Ya 3 lembar. Nah, 1 bawahan, 1 atasan, nah 1 lagi ya untuk menutup kepala. Nah itu ya rata-rata kita. Ya rata-rata itu ada 3. Ya atau 1 itu bawahan, 1 atasan, 1 selimut. Ya, nah itu keseharian kita begitu. Ya keseharian kita pakai 3 helai, 3 lembar. Nah, makanya ketika kita meninggal juga, nah, itu dipakainya 3. Ya yukafanul mayyitu fi majusil ulumsuhu fi halil hayat min ghairi hajatin. Kapan kan itu jenazah ya yang seharusnya dan biasa dia pakai ya di saat dia hidup. Ya tuh di saat dia hidup, nah itu yang biasa dia pakai yaitu 3 helai. Bawahan, atasan, sama ya selimut atau jaket. Nah itu yang biasa dia pakai. Ya makanya itu 3 lembar. Ya maka itu 3 lembar. Nah itu belum termasuk ya gomis, belum termasuk gomis dan belum termasuk imamah. Ya belum termasuk imamah, belum termasuk sorban, belum termasuk rida, belum termasuk selendang. Nah itu ya waktu mengkafankan jenazah. Nah itu ya 3 itu ya jamil badani laysa fiha gomisun wala imamatun lirajuli. Ya bagi laki-laki wahada huwa afdal, wahada huwal afdal fi haqihi. Yaitu afdalnya yaitu yang dipakein buat laki-laki. Ya laki-laki. Kalau perempuan ya kenapa dia harus 5 itu? Wala izarun wala khimarun, belum tambahan kain bawahan dengan kerudung kalau perempuan, del merati kalau perempuan. Ya itu perempuan. Kemudian in kafana zakar ya khamsatin. Kalau orang laki-laki dikafankan dengan 5 helai, ya bahia salah satu madkurah, yaitu 3 yang disebutkan tadi, yaitu kain yang dapat membungkus seluruh badannya atau 3 lembar, wa gomisun, tambah gomis, ya tambah baju, ya satirun li jamil badan. Yang gomis itu dapat menutupi juga seluruh badan. Kagomisil hayyi, seperti gomisnya kita yang masih hidup. Ya, seperti kita pakai gamis waktu hidup. Ya, seperti kita pakai baju panjang waktu hidup. Lakin najaibun, tapi nggak ada kantong. Ya, belum ada kantongnya. Wala sakun nazilu ala sadri. Ya, wabila kumain. Itu belum ada kantong yang belahan terbuka di bawah dada. Terbuka di atas dada. Di dada di sini itu ada kantong, biasanya ada kantong. Walau umain dan belum ada kumnya, belum ada lengannya. Belum ada lengannya. Nah, itu tambahannya wa imamatun dan 1 lagi buat imamah. Ya, sorban. Ya, buat sorbannya, buat apa namanya itu ridanya, selendangnya. Itu ya yang afdal. Ya, afdalnya ya begitu. Jadi 3 helai. Ya, kemudian ditambah gomis, kemudian sama ridanya, sama selendangnya. Ya, sama selendangnya. Itu yang harus dilakukan buat itu jenazah. Kenapa begitu? Itu wajibnya 3 karena hukum mengkafankan jenazah itu ada haknya si mayit itu kepada Allah, ada haknya mayit itu sendiri, dan ada haknya kepada orang lain. Yang pertama, lembaran pertama dia harus tutup, yaitu hakullah, hakullahi ta'ala, wa huwa satirul awrah. Jadi kita punya kewajiban menutup 1 helai, itu kewajiban kita kepada Allah. Haknya Allah. Ya haknya Allah, ya terhadap hambanya, atau kewajiban hamba terhadap Tuhannya, dia wajib tutup aurat. Ya, nah itu pakai 1 helai. Ya 1 helai itu yang wajib ditutup kalau kita masih hidup dalam babul aurat, yaitu 2 kemaluan kita saja. Itu yang wajib ditutup.
Ya wajib ditutup itu dua kemaluan kita yang depan dan belakang. Kenapa? Itu haknya Allah. Itu haknya Allah. Jangan sampai ngablak gitu, jangan sampai terbuka. Nah, itu haknya Allah. Maka harus kita tutup. Ya wajib kita tutup. Itu yang pertama. Maka nanti ada di bawah itu minimalnya, minimal banget. Ya, ntar ada minimalnya. Ya, minimal banget itu begitu. Ya, minimal banget satu helai. Karena di situ ada hak Allah, hakullah, haknya Allah. Berarti kewajiban kita, hak Allah terhadap hamba. Ya, maka kewajiban hamba terhadap Allah satrul aurat, yaitu menutup aurat. Ya, menutup aurat. Laki-laki dan perempuan sama. Ya, wajib menutup aurat di hadapan Allah. Ya, wajib menutup aurat di hadapan Allah. Di saat kita sendirian, nah itu tetap ya kita harus tutup. Ya, tutup aurat. Nggak boleh kita telanjang dari kita sendiri dalam kamar, kita telanjang bulat. Ya, nah, tetap dihukumkan itu makruh, sebagian ulama katakan haram. Kenapa? Ada hak Allah di situ. Ya, hak Allah. Ya, kalau di kamar mandi kita akan telanjang, itu kan karena ada hajat. Ya, mau buang air kita telanjang, itu karena ada hajat. Ya, kalau nggak ada hajat tetap tidak boleh. Ya, minimal banget makruh, kita sendirian, ya bahkan hukumnya haram. Ya, bahkan hukumnya haram. Dan itu salah satu penyebab orang rezekinya kesumbat. Salah satu pekerjaan yang warisin miskin. Ya, di antara hal-hal yang mewariskan miskin adalah tidur dalam keadaan telanjang. Ya, artinya tidak mengenakan pakaian sahlai pun. Ya, nggak ada bawahan, nggak ada dalam atasan, nggak ada daleman, nggak ada selimut, nggak ada kain. Ya, telanjang bulat itu ya makruh. Dan itu mewariskan miskin. Tuh, ya itu yang pertama, haknya Allah. Makanya wajib ditutup. Ya, wajib ditutup. Wa haqqul mayyit, haknya mayit. Haknya mayit itu huwa satir bagiatil badan. Itu menutup bagian badannya, bagian badan yang lain. Ada kewajibannya menutup auratnya. Ya, kemaluan depan dan belakang. Itu wajib. Ya, tapi menutup bagian yang lainnya itu sunnah dia. Ya, di saat sendirian, tapi wajib di saat dia keluar dari rumah. Ya, keluar dari rumah dia wajib tutup auratnya. Nah, itu ya kewajibannya. Nah, kewajiban dia kepada Allah. Nah, satu lagi ya kewajiban dia kepada orang lain. Nah, maka dia, nah itu orang laki-laki 3. Ya, 3 hal lain. Kemudian awil mar'atu atau perempuan sekarang. 3 laki-laki tadi yang wajibnya 3. Ya, wajibnya 3, yaitu semua kain yang dapat menutup dirinya, menutup badannya. Ya, kain yang pertama, kain yang kedua, kain yang ketiga. Ya, kemudian ditambah lagi tadi gamis sama imamah. Itu afdal. Ya, wa afdalu minas salatah. Yaitu lebih utama ya minas salasati mal gamis wal imamah, daripada 3 bersama gamis dan imamah. Awil mar'atin atau perempuan, awil mar'ati ya, atau perempuan ya yang meninggalnya perempuan. Ya, al mar'atu awil mar'atu ya khamsatin. Kalau perempuan itu dia 5. Ya, 5 hal itu tadi sama. Bahia izarun, yaitu kain. Ya, kain mabaina surrati wa rukbatiha, yaitu kain yang dapat menutupi dari pusarnya sampai ke lututnya. Ya, itu kain buat perempuan. Wa khimarun, kemudian khimar, kerudung. Ya, kerudungnya. Ya, ala rasiha, yaitu di atas kepalanya, kerudung yang menutupi di atas kepalanya. Nah, ala rasiha. Ya, wa gamisun, kemudian gamis ala badaniha. Ya, salisan, yang ketiga, wa gamisun ala badaniha. Nah, kemudian gamis yang menutup seluruh badannya. Walafafatani, ya, dan 2 kain mutasawiyatan, yaitu yang bersamaan. Ya, ukurannya sama kayak tadi, panjangnya sama, lebarnya sama. Nah, makanya jadi 5 kalau perempuan. Ya, ittiba'an li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam bibintihi Ummi Kulsum. Itu ngikut kepada cara
mengkafankan jenazah perempuan terhadap Nabi di saat mengkafankan putrinya Sayyidatuna Ummi Kulsum. Ketika putrinya Nabi wafat, Nabi kafankan putrinya itu dengan 5 helai kain, yaitu Sayyidatuna Ummi Kulsum. Sayyidatuna Ummi Kulsum itu dikafankan dengan 5 helai. Wa hadha wal afdal lil unsa. Ini yang utama bagi perempuan. Kalau laki-laki tadi utamanya 3, ya. Nah, kalau perempuan utamanya 5 helai. Nah, itu contoh yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wayahtalifu, jadi wayahtalifu bidukuratil mayyiti wa unusatihi. Ada perbedaan antara mayit laki-laki dengan mayit perempuan. Ya, yakunul kafan, yaitu jadilah itu kain kafan min jinsin, ya mayal masuh sahsu fi hayatihi, yaitu kain yang biasa dia pakai waktu dia hidup. Ya, kain yang biasa dia pakai waktu dia hidup. Apa yang biasa dia pakai waktu hidup itu tadi? Ya, waktu hidup itu kalau perempuan dia pakai bawahan, pakai atasan, kemudian dia pakai selendang, pakai selimut, kemudian dia pakai kerudung, ya pakai kain, dia pakai baju atasan, pakai baju yang menutupi seluruh badannya, kemudian pakai kerudung. Nah, itu kesehariannya. Nah, kita juga laki-laki begitu. Yaitu seperti ya keseharian kita. Nah, kalau kesehariannya itu perempuan dia biasa pakai kainnya itu kain sutra. Nah, bagaimana itu? Ya kalau jenazah tetap makruh ya mengkafankan dengan kain sutra. Ya makruh, tetap dia harus pakai kain katun. Afdalnya pakai kain katun, biar waktu di dunia dia biasa pakai sutra. Ya perempuan dari kecil dia pakai sutra, kalau pakai katun badannya pada gatel, alergi. Ya kalaupun begitu udah meninggal tetap itu harus dipakein kain katun. Ya karena makruh. Ya makruh itu ya dalam memakaikan itu kain kafan kepada jenazah dengan kain sutra dihukumkan makruh. Dokrohul mugolat, yaitu makruh dalam israf, dianggapnya israf ya fil kafani, dalam mengenakan kafan. Kenapa begitu? Ya karena itu makruh hukumnya. Ya semua jenazah itu dikafankan dengan kain katun. Ya mawaroda fi talabi tahsinihi, ya sesuai yang Nabi tuntut ya dalam memperbagus jenazah itu. Ya pakai kain kafan yang baru, yang bersih. Nah, jangan pakai kain kafan yang udah lusuh, jangan pakai kain kafan yang udah lama. Nah, jangan. Ya malaikat nggak bisa ditipu. Ya pakai kain kafan yang lama aja. Berarti ada bahasa candaan. Sayyidina Abu Nawas itu dia wasiat, kalau nanti aku meninggal, kafankan aku dengan kain yang udah lama, bekas haji. Ya bekas umroh, kain ihram yang udah lusuh. Ya kata anak-anaknya jangan, kita pakai yang baru saja. Ya candaannya kalau pakai kain yang lama itu udah saru sama jenazah yang lama. Ya bukan datang baru. Kalau datang baru kan masih putih. Kalau datang lama itu udah pada lusuh, pakaiannya udah pada lusuh. Nah bukan begitu. Tapi di situ ada hikmah, biasanya orang pakai pakaian kain kafan yang udah dipakai umroh, yang udah dipakai ihram haji. Itu mah bukannya pengen ngelabuin malaikat mah kita pakai warna apa juga tetap dia tahu kita pendatang baru. Ya kita orang baru. Ya itu mah biasanya orang tabaruk, namanya ambil berkah. Mana ambil berkahnya? Mudah-mudahan ini kain kafan yang saya menggunakan kain ihram, supaya ini nanti dia bersaksi. Dia pernah saya pakai ihram haji, ini pernah saya pakai ihram umroh. Itu sebenarnya itu tabaruk namanya. Ya ambil berkah. Ya ambil berkah. Nah seperti itu orang-orang India, kainnya dia gelar, itu kain kafan, kain putih digelar, ya disiramin pakai air zam-zam.
Ya siram pakai Zam-Zam, cuci pakai Zam-Zam, jadi peres sama mereka, dibiarin digini-gini doang. Ya dijembreng-jembreng doang. Kita tanya, apa maksudnya itu? Ditabarruk. Nah, mereka berberkah aja. Tuh, apalagi kain yang udah kita gunakan untuk ibadah, kita pakai ihram, kita pakai ihram haji, kita pakai ihram umroh. Ini nanti kain memberikan penyaksian. Ini loh buktinya saya pernah ihram, ya pakai kain ini, ihram haji, ihram umroh. Itu sebenarnya. Kalau orang yang minta dikafankan dengan kain ihram, cuman sebaiknya pakai kain yang tetap yang berwarna baru, putih dan bagus. Kenapa begitu? Di anal mauta tatabaha bihi, mereka itu nanti berbangga-bangga dengan pakaiannya. Kalau kita pakai pakaian yang jelek, kita dia ketemu sama orang-orang yang lain, arwah yang lain itu dia merasa minder. Kenapa? Nah, orang baru datang sih kayaknya jelek banget, baju jelek banget. Nah, begitu. Jadi nanti mereka saling membangga-banggakan kainnya. Oh, dia kainnya putih, dia kainnya bersih, dia kainnya bagus. Wa tatazawwaru bihi fil kubur. Mereka itu saling menziarahi nanti di kubur. Satu sama lain kita nanti saling menziarahi. Ya saling mendatangi. Orang yang biasa kita kumpul di majlis, kumpul di masjid, kumpul di mushola, itu nanti saling menziarahi, saling mendatangi. Tuh, jadi keharusannya itu membaguskan itu ya di anal murada bi tahsinihi bayaduh wa nadafatuh. Yang membaguskan jenazah itu bukan menggunakan kain sutra, tapi dengan warna putihnya, dengan bersihnya, dengan dapat membungkus seluruh badannya. Itu sebenarnya ya yang dianjurkan. Ya kemudian ada ya keharaman. Ada sebagian orang yang tulis itu kain kafan dengan ayat-ayat Al-Quran. Yahrumu an yaktuba alal kafani mu'azzamul Quran. Ya mu'azzamul. Haram hukumnya menulis di kain kafan itu ialah pengagungan ayat-ayat Al-Quran yang diagungkan. Ayat Al-Quran ditulis ayat Al-Quran di kain kafannya ya dengan tinta emas, dengan minyak ja'faron ya, dengan minyak nisik. Itu haram, nggak boleh ya. Al-Qur'anin aw dzikrin ya nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Siyanatan lahum nasadid, karena itu menjaga daripada terkena cairan. Kita meninggal itu 3 hari semuanya badan kita keluar cairan, dari hidung, dari kuping, dari mulut, itu semuanya keluar cairan yang membusuk. Ya, tapi wala ba'sa di kitabati dzalika birrik, boleh nulis pakai air liur. Kemarin seperti pertemuan yang kemarin, sunnah kita tulis itu pakai air liur boleh. Ya, nah, begitu pakai air ludah. Ya, kenapa begitu? Li'annahu la yasbut, karena kalau pakai air ludah enggak kelihatan. Gitu. Ya, kama Fathul Mu'in sebagaimana dikatakan dijelaskan dalam kitab Fathul Mu'in. Apa yang ditulis kemarin? Ya anna mimma yuktabu ala jabhatil mayyit bi ghairi midad. Ya sesuatu yang harus ditulis di keningnya jenazah tanpa tinta. Ya bil asbu'i al musabbihah, dengan jari telunjuk. Apa yang sudah ditulis kemarin? Bismillahirrahmanirrahim wa ala sadrihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu sunnah. Kita tulis. Kapan nulisnya itu? Ba'dal ghusli wa qabla takfin. Setelah dimandiin, sebelum dibungkus. Itu sunnahnya. Ya, apa itu manfaatnya? Ya, dikatakan anaman kata bahada ya wajalahu baina sadri mayyit. Siapa yang menulis ini? Riwayat Imam Tirmizi. Ya, yaitu ditulis di dadanya. Lam yanalhu adabul qabr. Manfaatnya itu jenazah enggak dapat azab kubur. Itu manfaatnya. Maka sunnah kita tulisin bismillah di atas jidatnya, la ilaha illallah di dadanya. Kalau kita tulisin itu, maka jenazah itu terhindar daripada azab kubur. Apalagi walam yaro munkaron wala nakiron, dia enggak ketemu malaikat munkar nakir. Malaikat munkar nakir itu nyari enggak nemu, dan dia enggak ketemu malaikat munkar nakir. Malaikat munkar nakir akan menanyakan man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma qiblatuka wa man ikhwanuk. Nah, itu akan ditanyakan. Tapi orang yang ditulisin bismillahirrahmanirrahim di jidatnya, ditulisin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di dadanya, insya Allah dia akan terhindar daripada berjumpa dengan 2 malaikat munkar dan nakir, dan terhindar daripada azab kubur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hidupkan di dalam iman, hidupkan dalam Islam, hidupkan dalam kesolehan, hidupkan dalam ketakwaan, sehingga kita meninggal dunia bisa dipastikan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nanti ya bagaimana cara mensalatkan jenazah, wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma.